kan aku bilang masalahnya sama. Iya. Jangan lihat 3 hari kita kalah. Harus ganti pemain, harus ganti pelatih. Jangan sampai gitu bola. Halo sahabat Bicara Bola, senang sekali saya Alfonsius Kelvan dari Bicara Bola menyapa Anda kembali. Semoga semua sahabat Bicara Bola dimanapun berada selalu sehat. Nah hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola Indonesia. Oke sahabat Bicara Bola, para pemain dan juga komunikasi sepak bola Tarkam adalah bagian dari wajah dan pelaku sepak bola Indonesia. Suara mereka juga wajib didengar. Dan suara itu adalah pengharapan dari mereka yang ingin sepak bola Indonesia itu maju. Hati mereka juga pasti teriris ya, ada rasa kecewa, sedih karena Indonesia sendiri gagal melaju ke babak Piala Dunia. Dan kejuaraan yang bisa memberikan kehidupan baru bagi sepak bola Indonesia. Nah, untuk mengulik hati para pelaku pemain Tarkam, saya juga mengundang nih The King of Tarkam. Pasti sahabat Bicara Bola udah gak asing sama beliau ini. Saya sama dia juga sering main bareng. Kita sapa aja langsung. Abang Saido Jakite. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi kita ya. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga gimana? Sehat gak? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semuanya. Ya, sudah pakai jersey timnas aja nih. Ya. Garuda. Garuda ya. Kamu kelihatan bagus banget pakai timnas. Nah, apakah ini menjadi impian kamu untuk bermain di timnas? Punya impian gak seperti itu? Fans. No. I mean become a player, national player Indonesia. Ya itu apa? Sempat ada mimpi nggak? Ada. Ada ya. Ada. Oke. Pasti ada lah. Oke. Pasti ya. ada karena kalau saya nonton timnas, saya gatal. Gatel ya. Ya. Pengen banget main ya. Iya. Oke. Ada rasa pengen membantu juga lah ya. Ada. Tapi namanya hidup. Kalau saya nggak bisa bantu main bola, siapa tahu saya bisa jadi pelatih, bisa bawa timnas Amin. Indonesia masuk Piala Dunia. Apalagi turunan saya juga lagi siap-siap bisa bawa timnas ke Piala Dunia insyaallah. Amin, ya. amin. Mudah-mudahan Jakite ya. Ya. Luar biasa doanya. Kemudian kan Jakite dulu datang ke Indonesia pertama 2017 ya. Ya 17. Nah itu memang tujuan Indonesia kan untuk bermain di liga profesional. Ya. Tapi mungkin Tuhan berkata lain kan. Ya betul. Akhirnya mau seperti yang kita pernah bicara dulu kan. Ya. Mau nggak mau Jakite harus berkarir di Indonesia sepak bola khususnya tapi lewat Tarkam. Tarkam ya. Nah Jakite bangga hidup di negeri orang jauh kayak seperti Indonesia. Nah walaupun hanya sebagai pemain Tarkam, tuh tanggapannya seperti apa? Oh itu kalau saya lihat hidup saya nggak kaget juga gua. Karena dari kecil saya mulai hidup saya berat. Berat ya? Iya berat. Oke. Iya karena dari kecil kan bapak saya mantan timnas. Oke. Terus. Oh papa mantan timnas? Ya bapak saya udah cepat meninggal, saya masih kecil. Oh. Ya terus saya bisa main bola, saya ada di SSB. Terus ya udah ibu saya juga dapat hidup berat karena dia jaga kita. Ya, biar kita semua, bisa ya. jadi orang yang benar. Baik. Ya tapi alhamdulillah udah pilih bola, berhenti kuliah, pilih bola, alhamdulillah udah dapat yang saya mau di dunia. Terus kita ada orang bawa kita ke sini biar main Liga 1. Ya. Datang aku ke Medan sama Jajang Nurjaman. Turnamen ya. Terus itu udah trialnya udah oke. Tapi nggak tahu administratifnya yang ada masalah sedikit. Ada masalah sedikit, tapi itu administratif. Iya. Itu bukan masalah main bola karena kita dibawa sama agen. Oke. Ya. Terus alhamdulillah aku sabar. Saya mau pulang, tapi agen suruh sabar, saya sabar sampai Sirwi pilih saya, agen tawaran aku ke Putu Gede. Ya udah, Putu Gede suruh
saya berangkat, mereka kirim tiket ke agen Mukhtar. Mukhtar Dugure ya. Saya ke situ cuma 30 menit udah oke di lapangan. Oh berarti kamu dulu sempat main di Perserui? Iya, aku jadi mantan kapitan kan. Oh, oke. Iya. Tahun berapa itu Jakite? Itu 19 sebelum Covid. Oke. Iya, pas presiden. Iya, saya di situ teriak cuma 30 menit udah oke. Alhamdulillah. Tapi coachnya suka saya karena apa? Kamu pekerja keras ya? Ya kerja keras dia. Kalau saya dengar dia ngomongan dia kan dia yang guru saya. Iya. Kata bapak saya kalau mau sukses bola harus kamu respect ngomongan guru kamu. Karena betul. dia yang kasih Benar banget. ya sama kita. Ya udah dia kasih aku main back, saya main back. Gelandang main gelandang. Second striker main second striker sampai dia percaya diri saya. Itu. Pemain serba bisa nih saat bicara Iya. bola. Luar biasa. Jakite, kalau saya boleh tahu siapa nama papa kamu? Sulaiman Jakite. Sulaiman Jakite. Ya, tapi panggilnya Akra. Akra. Ya. His ex national team player. Ya. Oh, oke. Meninggal kenapa papa? Hah? Sakit. Sakit. Ya sakit satu tahun. Ya sakit. Oke. Tapi ibu bangga gak sih sama kamu sekarang dengan kamu hanya bermain di Tarkam? Ya ibu senang. Senang ya? Ya kan karena kemarin saya bawa dia ke sini kan. Dia 2 bulan di sini waktu akikah anak saya. Dia di sini. Tapi rencananya ke sini lagi. Wih. Mungkin bulan besok insya Allah. Aku lagi siap-siap dia mau sini. Karena kalau orang tua harus jaga. Iya bener. Doanya dia Sukses kan. kita bukan kita bisa main bola. Sukses kita itu rezeki itu dari orang tua, istri, anak sama keluarga. Luar biasa. Gitu ya. Top. Jakite, Ya. kita kembali lagi. Kan kamu udah lama tinggal di Indonesia. Ya. Dengan kamu sudah lama Indonesia, kamu nonton gak Timnas? Aku nonton. Nah, Timnas kan gagal ke Piala Dunia nih. Ya. Ada gak sih perasaan kecewa atau sedih dari kamu? Kadang saya udah kecewa. Tapi kadang saya nggak kaget juga karena kita udah gagal masuk Piala Dunia. Iya. Ada tapi. Apa tapinya? Tapi Mm-mm. hari ini saya mau kasih tahu sama Sahabat bicara bola ya. di Indonesia yang saya mau sama PSSI sama warga Indonesia. sama netizen Iya. sama yang hobi bola Oke. harus sabar. Oke. Masalah besar kita Mm-mm. kita nggak sabar. Oke. Karena apa? Yang mereka lupa Timnas beda sama klub. Ya. Betul. Klub juga beda sama Timnas. Kalau Timnas harus kalau bikin misalkan kita mau siapin Piala Dunia 2030 harus persiapan dari sekarang. Betul. Bukan ini contoh ya Timnas kita 25 pemain yang panggil Ya. sama pelatih sama pemerintah sama PSSI Iya. biar bisa Juara. biar bisa kualifikasi masuk Piala Dunia. Harus ada proses. Apalagi PSSI jangan dengar ngomongan netizen. Netizen hobi bola tapi tidak tahu cara bola. Kita yang pemain bola, kita yang ketua olahraga, kita yang tahu Kita yang cara bola. main ya, cara. Ya, pikiran netizen apa? Main hari ini, menang hari ini, juara hari ini. Bola tidak bisa itu. Iya, Harus ada proses. Kita kasih Proses. waktu ke misalkan kita Indonesia kita cepat pecah sama pelatih. Itu menurut saya itu yang nggak bagus. Ya. Oke. Itu nggak bagus. Kalau kita mau maju Indonesia, harus kasih waktu ke pelatih baru yang mau datang atau pelatih yang masih di situ. Harus tetap dia Ada di pegang situ. timnas. Oke. Kasih waktu ke dia biar dia bisa cari pemain bagus-bagus, pemain baru-baru bikin tim. Karena timnas kalau bikin tim sulit. Ya, tidak mudah ya. Sulit. Harus nonton Liga 1, terus naik pesawat ke Inggris,
3 pemain main di situ harus lihat dulu, balik lagi kamu ke Belanda, pemain kita main di situ nonton itu dulu, baru lagi baru pilih Ya. 25 pemain, baru bikin timnas. Timnas beda sama klub. Oke. Ya, ada masalahnya ada di klub juga. Tahun ini contoh misalkan Bandung kasih percaya saya. Ya. Kita tahun ini kamu jadi pelatih Bandung. Tapi saya datang, saya menang 1 kali, 2, 3, 4. Terus kalah 2 kali Ganti. Itu nggak bagus ya? Itu nggak bagus, kalau bola nggak bagus. Oke. Jadi bisa saya bilang kamu tidak setuju dengan waktu STY dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Iya, saya nggak setuju. Oh, oke. Ya, harus kasih waktu ke pelatih. Karena dia sedang build something lah ya di timnas ya kan ya. Betul. Oke. Nah, kamu kan pemain belakang nih Zak gitu ya. Sekarang di Tarkam jadi striker. Bagaimana nih sektor belakang dan depan timnas menurut kamu? Oh, sekarang dari Cintayong ada, sampai sekarang timnas belum ada striker yang Murni ya? ya yang fix, nggak ada, Oh, tidak ada. tidak ada ya. Ya dari dulu kalau saya ngomong sama teman-teman saya bilang harus kita cari satu pemain yang benar-benar bisa stay. Di striker depan, Ya. posisi depan ya. Ya kita punya banyak striker sekarang lagi main bagus-bagus tapi semua mobil, semua striker mobil. Nggak ada yang target man ya? Ya target man belum ada dapat ya? dulu ya, timnas belum dapat itu dulu. Oke. Kemudian bagaimana dengan Ole Remeni dan Mauro Zilistra menurut kamu? Apakah mereka ini bisa jadi target man untuk di timnas? Nggak apa-apa, ini kan kita ngobrol aja nih. Iya aku tahu. Iya. Ya itu menurut saya. Berarti belum ada nih? Belum ada. Belum ya? Demi Allah belum ada. Kita lihat aja dari Cintayong pergi, Kluivert datang, kita punya striker siapa? Iya ya. Belum ada sih ya. Belum ada. Kayak misalkan kalau kita bawa Barcelona, contoh Ya. ada Lewandowski, Ya, iya sih. ya kan? Dia bagus Dulu sekali. kalau kita bawa Chelsea ada Drogba, Ya, benar nggak? Kita bawa Inter ada itu di depan. betul. Ya dulu juga main MU kita bawa ada Van Nistelrooy, ada Ronaldo. Ya timnas butuh striker seperti itu. Oke. Jadi Karena apa sekarang itu kita punya back-backnya, crossing-crossingnya bagus. Kemarin dia lihat banyak crossing tapi finishingnya kurang. finishingnya nggak ada orang. Oke. Kemudian Cakite, apakah di Tarkam sendiri itu ada istilah Piala Dunia nggak sih di Tarkam? Ada. Ada. Oh ya? Kayak gimana tuh? Hadiahnya dilihat dari hadiahnya yang besar atau gimana? Penonton, Oh, penonton. ya gengsinya Gengsinya ya. sama uangnya ada. Oh, makanya dibilang World Cup ini ya. Iya, Piala Dunia ya. iya. Di mana aja? Berarti sama kayak di Kronjo gitu atau beda? Ada yang lebih? Beda, Kronjo, lapangan Kronjo itu kecil. Oh, jadi di Itu mana nih? Ya, di Maluku. Oh, yang kamu main kemarin itu? Ya di Maluku Utara itu gengsi banget. Sama kemarin di Aceh. Mau main sampai ke Aceh juga? Ih, saya udah giling-giling. Kemarin di Aceh juga. Sama. Itu benar-benar udah kayak Piala Dunia tuh. Ya, benar-benar. Oh, luar biasa ya. Itu besar, hadiah Ya besar. itu besar. Kan yang di Maluku aja pertama 150 juta. Gede juga sih kalau sekelas Tarkam tuh. Itu juara Besar pertama sekali itu. 150 juta. Itu biasa kalau juara gitu hadiahnya buat pemain. Iya, tergantung bos. bos. Tapi kan bos kita Pak Wali Kota. Ya, tapi uangnya dia nggak makan 1.000. Kita juara 150 juta dibagi sama kita. Oke, dibagi berapa orang tuh? Tergantung pemainnya. Pemainnya kita 23 sama pelatih, asisten pelatih, sama pelatih fisik. Iya. Ya, Berarti kamu kalau main luar kayak itu emang biasanya emang stay ya? ya stay. Nggak balik ya? Ya stay. Kita ngopi dulu deh. Ya.
Kopi Uang Mas. Kamu kalau mau main bola, mintanya kopi Uang Mas. Uang Mas ya Biar semangatnya tuh kayak merah putih tuh, kayak timnas tuh baju yang kamu pakai tuh. Siap. Ada juga Aqua Viva. Kalau pas lagi main haus pinggir lapangan udah, saya minta Aqua Viva. Biar fit, biar sehat. Nah sekarang nih saya mau bicara sama Jakite soal wajah kompetisi di Indonesia, khususnya Super League lah. Jakite, Tom Haye bersama Persib kan menampilkan performa terbaiknya saat mengalahkan PSBS Biak 3-0. Nah kemudian nih, bagaimana sih sosok Tom Haye ini di mata Abang Jakite? Di Bandung. Tom Haye ini kan Abang Jakite gelandang juga kan, pasti kan bisa lah. Ya. Menurut Bang Jakite gimana nih Tom Haye kemarin? Alhamdulillah saya lihat sekarang lananya lagi On fire ya. oh ya. Apalagi pelatih itu sekarang kan, kemarin saya nonton dia juga di Maluku, waktu aku di Maluku. Oke. Saya nonton Bandung lawan Maluku, saya lihat pelatihnya yang di situ ya, atau dia masih ya, tahu tidak. Itu pergantiannya dia pinter. Pinter ya. Ya dia pinter. Bojan Hodak nih ya. Ya dia pinter. Waktu siapa keluar, waktu siapa masuk. Atau seraganya butuh apa. Kan waktu itu seraganya butuh main long belakang. Dia langsung masukin si apa? Teman saya apa? Ada Malis. Ada Malis spesialis kontrol. Ya. Kamu biasa main takram juga sama dia dulu ya? Ya, dulu main. Dia juga kalau kan dia masih di situ. Kalau kampungnya main langsung telepon kamu. Dia telepon saya suruh datang bantu kampungnya. Apalagi dia punya futsal di Serang. Oh ada dia. Ada turnamen malam juga di situ. Oh. Dia sering suruh saya pantau ya. Ya. Jadi bintang tamu ya. Ya. Ada Malaysia. Kemudian Jakite, kalau kita bicara soal Persib Bandung. Kalau Persib konsisten dengan permainannya, apakah Persib ini menurut Jakite bisa menjadi champion lagi? Tahun ini? Aha. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Ya kalau nggak berubah ya. Yang saya bilang tadi di timnas juga. Kan aku bilang masalahnya sama. Iya. Jangan lihat 3 hari kita kalah. Harus ganti pemain, harus ganti pelatih. Jangan sampai gitu bola. Ya. Benar juga sih. Ya, karena namanya liga. Bukan sistem gugur langsung. Iya. Mungkin oke lah, putaran kedua ada evaluasi, wajar. Ya. Harus itu Jakite. Saya lihat Abang, kamu senior saya. Iya. Kamu udah main timnas, udah main liga tim besar-besar. Tapi besok kalau kamu nonton saya lagi main, kan kalau saya lagi main saya bisa salah. Betul. Saya bisa ini. Habis main kamu panggil saya, Jakite. Saya lagi kamu main second striker. Oh bagus. Tapi kamu ada masalah satu. Jangan gini, jangan ini. Aku harus dengar kamu karena saya senior kamu. Betul. Kamu senior saya. Aku dengar kamu. Oke. Jadi harus ada komunikasi ya. Iya, harus. Oh. Ini contoh lihat. Ancelotti datang Madrid. Ya. Kalah 5 kali. Real Madrid nggak ganti. Betul juga ya. Terus pas liga mau selesai, siapa jadi champion Espanyol? Madrid. Iya, Madrid. Siapa juara Liga Champion Eropa? Madrid. Siapa juara Piala Klub Dunia? Madrid. Betul. Tapi kalau kita langsung ganti dia karena dia kalah 5 kali, Madrid nggak sampai situ. Iya. Makanya saya bilang bola harus kasih waktu ke pelatih. Dan pemain. Betul. Kalau ajak striker juga, dia datang sebelum misalnya Jakite dari Madrid, kamu ajak saya ke Bandung. Kamu tidak bisa bilang sama saya atau sama penonton Eropa, Jakite bukan pemain bagus. Sebelum ke Bandung, saya main Madrid. Sebelum ke Bandung, saya main Ajax, saya main Barcelona. Masa aku datang di Indonesia, 3 hari saya nggak golin. Kamu bilang saya nggak bagus, kamu pejago. No. Kebanyakan sih problemnya di Indonesia seperti itu. Apalagi di sosial media banyak banget Saya kayak tahu, gitu. saya tahu. Kan
kenapa kita takut ngomong-ngomong, karena Indonesia kalau kita ngomong Ya, bilangnya diserang. kita nggak suka Iya, Indonesia, tapi harus ngerti ya. Olahraga jangan campur sama politik. ya. Olahraga jangan campur sama kulit atau apa. No, nggak boleh. Olahraga nggak boleh itu. Olahraga kalau sakit perut kita bisa main bola, Ya. minum obat. Tapi kalau sakit mata, kita nggak punya mata, kita nggak bisa main bola. Harus ngerti itu. Betul. Benar nggak? Benar. Iya. Itu menurut saya ya. Karena saya dari apa ya, sebelum saya lahir, Mhm. rumah kita atas dari bawah semua pemain bola. Masuk di YouTube tulis Jagite Dauda, Jagite Suleman, Jagite Samba, semua dari itu. Kalau yang nggak main Perancis, main Belgia. Kalau yang nggak main Belgia, main Autriche. Oh, keluarga semua tuh ya. Itu semua keluarga. Oh, berarti kamu memang dari keluarga pemain sepak bola. Semua. Dari papa juga ya. Dari bawah, semua. Makanya hidup saya cuma bola. Saya tahu cuma bola. Jadi full dedikasinya untuk sepak bola lah ya. Iya, cuma bola. Luar biasa. Oke Jagite, sekarang menurut kamu nih, siapa nih yang bakal jadi juara di Liga Indonesia tahun ini? Tahun ini. Pak Bandung bisa juga kalau mereka Konsisten. ya konsisten bisa juga. Oke. Kalau Jagite sendiri, siapa nih pemain lokal yang menjadi idolanya Jagite? Di Indonesia. Hmm. Itu teman saya lah. Siapa? Siapa? Pemain lokal siapa? Kok ketawa? Iya, itu teman saya. Siapa? Saya suka dia, benar. Hmm. Bukan cuma sahabat aku ya, Iya. tapi saya suka dia. Tapi sekarang saya maunya pelatih baru harus kasih waktu dia main banyak sekali. Oke, Itu siapa tuh? Adam Malis, itu saya Oh, suka dia. ada Ya. Malis. Oke. Ya, Kenapa? saya suka dia dari waktu saya main sama dia gelandang. Iya. Saya gelandang bertahan, dia gelandang serang. Hmm. Tapi ada waktu juga kan kalau duel-duel dia juga Ya. dia suruh saya baik. Tapi saya suka dia karena dia main simple. Simple ya. Ya, dia main simple. Ya, kontrol pas, long ya. Saya suka dia. Jadi tuh kamu suka sama dia karena dia mainnya simple, pintar berarti dia ya. Pintar juga. Apalagi dia respect orang. Ya, dia juga respect saya juga kalau ketemu No. bagus dia. Benar ya, dia respect orang. Ya. Dari Bagus. pertama Medo bawa saya ke dia, kita main kampung dia. Mhm. Sampai sekarang dia respect saya. Dia nggak pernah panggil nama saya. Ya. Dia always call you abang ya. Iya. Emang sih bro, kalau dari saya juga sendiri ya, kalau kita mau main bola panjang, ya kita harus tahu respect orang. Itu yang bapak saya bilang sama saya dari kecil. Ada saudara bapak juga bilang sama saya. Mhm. Waktu bapak saya meninggal dia yang kasih aku semangat terus. Ya. Karena misalkan kalau saya butuh apa, kalau saya nggak dapat, saya ingatin bapak saya nangis. Ya, Ya. Karena waktu itu nggak ada yang bisa bantu saya. ya. Dia yang panggil saya, kan dia main timnas, dia panggil saya, kasih aku ini bilang, Jagite, jangan nangis. Kamu cowok, kamu bisa main bola. Saya percaya kamu pemain bagus. 10 tahun depan insya Allah kamu dapat apa-apa aja yang kamu mau. Biar ibu kamu bisa senang. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah kewujud ya. Iya, alhamdulillah. Tapi dia yang bilang sama saya, kalau kamu mau maju dunia, kalau kamu mau ibu kamu senang sama kamu jangan narkoba, jangan minum alkohol, jangan minum rokok. Udah selesai. Berarti kamu gak ngerokok? No, saya nggak rokok, saya nggak. Minum Itu nggak? juga saya nggak kopi baru mau minum kopi ini. Ini kan sama saya bro, aman. Iya. Aman negara ini Awas kopinya. negara ya, Bang Mas. Ya benar. Harus anak ya harus ada yang kasih semangat. Ya. Benar. Ya. Apalagi kalau masuk dunia olahraga harus ada yang bisa Iya. kasih kamu semangat. Sama kayak anak saya, tadinya dia mau jadi kiper, sekarang dia mau jadi defender. Ya udah nggak apa-apa. Iya, Saya jangan support larang aja. dia, tapi larang Saya dia support apa-apa, aja. narkoba, Ya. rokok, Minum ya. minum, jangan. Apalagi kata ibu saya, Jagite kamu mau pergi ke negara orang dari dulu. Sebelum pertama aku mau habis main timnas ke Maroko, datang bilang, kamu misalkan Jagite kamu ke Indonesia, ini barang orang jangan bawa.
Oke. Jangan maling Oke. barang yang bukan buat kamu. Luar biasa, luar biasa. Saya juga yang saya nggak suka dunia. Yang saya tidak suka dunia. Itu dua 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 hal. ya. Pertama, jangan sampai bilang sama saya, misalnya aku main ke rumah kamu bilang sama saya, jadi kamu maling uang saya atau kamu maling barang saya. No, kalau kamu ngomong itu ke saya, no, aku benci kamu dunia. Oke. Because you respect ya, your friend ya. Yang kedua, kalau kita kerja atau kita apa, jangan ngomong rasis guys ya. Itu yang dulu habis. Ya, Itu dua apa? Yang Nggak lain bisa ya. bodo amat. Oke. Ya aku lucu, aku tapi udah. Kamu respect nggak respect saya terserah kamu. Ya, yang penting Ya, kamu respect mereka. Ya udah selesai. Oke. Gitu. Sip. Terakhir nih, apa harapan kamu untuk timnas Indonesia tahun 2026 kan ada Piala AFF sama Piala Asia tahun 2027. Harapan kamu apa nih? Harapan saya. Kalau Bang Torik kalau bisa dengar saya ya, tolong kamu orang besar, terus kamu udah hidup di luar negeri, apalagi Eropa, Inter Milan, kamu tahu bola. Jangan dengar ngomongan netizen Indonesia. Karena apa? Kita orang Indonesia, kita mau timnas kita maju, naik puncak. Jangan kita dengar ngomongan orang. Kita siapin sama pelatih baru atau yang ada dulu. Yang ada dulu. Duluan kasih waktu ke dia, bantu dia biar bisa bikin tim yang bagus. Biar kita bisa juara AFC kan? Ya. AFC Asia. Ya. Dan bisa persiapin kualifikasi 2030. Oke. Benar ya? Mantap. Ya. Sip. Ya. Untuk Pak Erick Thohir ya. Ya. Oke, mudah-mudahan Pak Erick Thohir juga subscribe channel Bicara Bola untuk mengetahui perkembangan sepak bola Indonesia. Betul. Jadi Saya orang Mali tapi saya suka banget timnas Indonesia. Wih. Aku suka. Kalau timnas main saya gatal. Iya ya. Ya. Saya gatal. Mali juga sama. Oke. Mali sama. Problem Indonesia timnas sama. ya. Cepat ganti pelatih. Gitu sama. Kemarin kita ada cuma 3 poin. Kalau menang lolos Piala Dunia langsung. Iya ya. Tapi gara-gara ganti pelatih. Jadi mulai lagi dari awal. Ya mulai lagi dari awal. Sama. Dulu kita Eric Sekisuel. Yang sekarang pelatih Nigeria. Iya. Itu yang pelatih Mali. Dia yang bawa kita main. Terus cuma sekali gagal diganti. Dengan netizen diganti. Dikasih pelatih baru. Sekarang udah hancur. Cuma 3 poin. Ya, semoga kedepannya timnas Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Timnas Mali juga begitu. Amin. Dan semoga Jakite juga semakin top lagi tahun ini, tahun berikutnya. Bisa membahagiakan keluarga, orang tua semuanya. Amin. Jakite, terima kasih banyak sudah hadir di sepak bola. Bicara bola. Thank you Jakite. Ya, Bos. Sukses selalu ya. Sampai ketemu lagi kita. Amin. Oke, sahabat Bicara Bola, saya Alfonsus Kelvan dari studio Bicara Bola. Mohon undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Dadah.